Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Sebuah gudang penyimpanan bahan bakar minyak dan 3 rumah di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat terbakar. Cuaca buruk di perairan Merauke, puluhan kapal kargo di Pelabuhan Pintu Air dilarang berlayar. Jumlah kasus COVID-19 menurun drastis. Dinas Pendidikan Merauke berencana menggelar pembelajaran tatap muka. Gudang penyimpanan bahan bakar minyak di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Selasa kemarin terbakar. Dalam rekaman video amatir, terlihat api juga menyambar 3 rumah warga yang lokasinya tidak jauh dari gudang minyak. Api diduga bersumber dari gudang BBM milik Baharudin, namun belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Petugas pemadam kebakaran terlihat kesulitan memadamkan kobaran api yang semakin besar akibat tiupan angin kencang. Telah terjadi kebakaran di gudang BBM milik Saudara Baharudin, Kampung Maniwak, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, sekitar jam 12.00 waktu Indonesia Timur. Kronologis kejadian, pada saat itu anak dari Saudara Baharudin yaitu Muhammad Idris Effendi sedang mentakar BBM dari drum ke aqua. Kemudian menurut keterangan saksi, kakak dari Saudara Idris Effendi mendengar ada ledakan dari gudang BBM, kemudian mengecek langsung untuk ke gudang. Kemudian saat itu melihat adiknya sudah dalam kondisi luka bakar, dan saat itu api mulai membakar gudang BBM, rumah milik Saudara Baharudin, kemudian menjalar ke 2 rumah di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun anak pemilik gudang mengalami luka bakar di bagian tangan dan kedua kakinya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Teluk Wondama, Papua Barat. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi saat anak pemilik gudang BBM sedang menuang BBM ke botol mineral. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang disusul dengan kobaran api. Akibat kebakaran ini, pemilik gudang BBM menderita kerugian hingga miliaran rupiah karena banyak benda berharga seperti 2 unit kendaraan roda 2, puluhan drum berisi bensin premium dan solar, serta uang tunai sebesar 400 juta rupiah dan emas 70 gram ludes dilalap api. James Aisoki melaporkan dari Teluk Wondama, Papua Barat. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sebuah minibus terperosok masuk ke selokan di kawasan Sota Merauke Selasa kemarin. Bus membawa 8 penumpang yang merupakan aparatur sipil negara dari kantor Bea Cukai Merauke. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah penumpang termasuk sopir menderita luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Merauke. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan, kecelakaan tersebut disebabkan sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya karena mobil melintas dengan kecepatan tinggi. Kilometer 49 menuju ke Sota. Untuk korban semuanya luka ringan. Di dalam mobil itu terdapat 8 orang penumpang beserta pengemudi. Mereka semua dari mana, Bu? Ini kan menggunakan plat merah mobilnya, Bu. Dari kantor mana? Iya, dari kantor Bea Cukai. Kantor Bea Cukai. Nah, sementara dari hasil investigasi di lapangan seperti apa kejadiannya, apa penyebabnya? Hanya karena hilang kendali. Jadi kondisi driver pun dalam kondisi sadar, cuma hilang kendali sehingga bisa terjadi kecelakaan tunggal. Kecepatannya tinggi, Bu? Diduga dalam kecepatan tinggi. Untuk pengemudi sendiri, apakah tidak terpengaruh dengan alkohol? Tidak, dalam kondisi sadar. Jadi semua PNS dari kantor Bea Cukai ya, Bu? Iya. Sementara untuk penanganannya seperti apa, Ibu? Baru kita buatkan LP dan masih penanganan tingkat lanjut, nanti kita kumpulkan dulu bukti-bukti.
Petugas langsung mengevakuasi minibus ini yang kondisinya rusak berat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Krista Riani Selasa kemarin mendatangi kantor Polsek Mimika. Ia kecewa dengan pemilik klinik yang tidak memberikan haknya berupa gaji. Menurut Krista, sepemilik bahkan mengusirnya dengan menarik keluar dari klinik tempat ia bekerja selama ini. Petugas Polsek Mimika saat ini tengah meminta keterangan si pelapor untuk mengetahui kebenaran tuduhan tersebut. Bahwa dia telah di PHK oleh tempat yang dia bekerja. Nah, oleh sebab itu dia datang untuk meminta dia punya hak-haknya di sana. Tetapi sampai di tempat yang ia bekerja, admin dari salah seorang yang bekerja di situ pun, adiknya dari admin tempat dia bekerja itu menarik keluar yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan tidak menerima kejadian tersebut, sehingga dia datang melapor di Polsek Muka Baru, dan kami sekarang ini mengarahkan untuk yang bersangkutan untuk membuatkan laporan polisi supaya kita bisa tindak lanjuti permasalahan yang dialami oleh ibu tersebut. Polisi juga berencana akan memanggil dan memeriksa pimpinan klinik sehingga fakta sebenarnya bisa terungkap. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Perum Bulog Papua memperketat sistem manajemen keuangan dan pengawasan internal di perusahaan pasca 2 oknum pegawai Bulog terjerat kasus korupsi pengadaan beras fiktif di wilayah Manokwari dan Nabire. Akibat korupsi pengadaan beras fiktif tersebut, negara dirugikan total hingga 50 miliar rupiah. Kedua pelaku berinisial LA dan RH saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Pelaksana tugas Kepala Bulog Papua Muhammad Alexander mengatakan, untuk menutupi celah kebocoran, Bulog akan memperketat pengawasan di seluruh jajaran pegawainya, baik di kantor dan gudang Bulog. Kemudian harapan kami dari Bulog sebagai perusahaan bahwa kerugian perusahaan ini dapat kembali ke perusahaan karena memang nilainya cukup material, dan untuk ke depan tentunya kami Bulog tentunya tetap akan terus melakukan pengawasan kontrol kepada seluruh aparat di jajaran kami, baik itu di kantor maupun di gudang, khususnya di gudang, karena memang kejadian ini adalah penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan beras, komoditi beras di gudang. Nah, tentu untuk ke depan kami akan terus mengingatkan dan terus melakukan kontrol lebih ketat supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Ya, memang kami sudah ada aparat pengawasan, kami punya aparat pengawasan namanya SPI, yaitu Satuan Pengawasan Internal atau auditor yang memang selalu rutin melakukan audit di lingkungan kantor kami. Tentunya ke depan kami akan bekerjasama dengan SPI untuk tetap terus melakukan pengawasan secara ketat. Salah satu tersangka RH sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bulog Manokwari periode April 2018 sampai dengan September 2019. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan beras di 2 gudang beras Bulog Manokwari. Sedangkan LA merupakan mantan Kepala Gudang Bulog Nabire yang berperan memanipulasi dokumen pemasukan barang. Kedua tersangka saat ini mendekam di dalam sel tahanan Kejati, Papua dan masih menunggu persidangan. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Puluhan kapal kargo yang biasa memuat barang kebutuhan pokok di kawasan luar Merauke hingga kini masih berlabuh di Pelabuhan Rakyat Pintu Air Merauke. Cuaca buruk menjadi penyebab kapal-kapal itu berlabuh dan belum mendapatkan izin untuk melaut. Akibatnya nasib ratusan buruh lepas yang menggantungkan hidup di Pelabuhan Pintu Air ini tidak menentu. Praktis tidak ada kegiatan bongkar muat sehingga buruh tidak mendapatkan penghasilan. Beni, seorang mandor buruh lepas di Pelabuhan Rakyat Pintu Air ini mengaku sudah sebulan ini tidak ada pemasukan. Ia hanya berharap cuaca segera membaik sehingga kapal-kapal ini bisa kembali berlayar. Muat itu biasa dapat upahnya berapa Pak Beni? Berapa?
300 untuk kategori apa? 1 meter kubik gitu? Iya. Oh gitu. Biasa satu hari bisa dapat berapa kalau lagi rame Pak Beni? Bisa dapat 300. 300 saja. Itu nanti dibagi lagi Dibagi lagi. sama anak buah itu 7 orang itu. Satu orang bisa? 400 atau 300. Satu orang? Ya, satu. Satu orang itu untuk satu hari itu ya? Ya. Oh gitu. Nah Pak Beni, menurut Pak Beni upah yang Bapak dapat ini masih cukup rendah kah Pak? Masih bisa merendahkan di keluarga ya. Kalau rendah Pak ya? Seharusnya dapat berapa Pak Beni yang wajarnya itu? Harus dapat 7-8. 700-800 ya? Ya. Untuk satu kali kapal itu? Ya. Pelabuhan rakyat Pintu Air Merauke biasa disandari kapal kargo berukuran tonase kecil. Kapal-kapal ini bisa memuat barang kebutuhan pokok untuk diangkut ke kabupaten tetangga seperti Kabupaten Mapi, Asmat, dan Bovendigul dengan menelusuri sungai dan muara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga cabai di pasaran naik menembus harga yang tidak normal. Selain cabai rawit, cabai keriting harganya juga ikut melonjak naik dalam 2 pekan terakhir ini. Dari pantauan di Pasar Sentral Mimika, harga cabai rawit yang biasanya dijual Rp70.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp125.000 per kilogram. Begitu juga harga cabai keriting yang tadinya Rp70.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp100.000 per kilogram. Menurut sejumlah penjual cabai, kenaikan terjadi karena stok cabai di pasaran kurang akibat pasokan dari petani minim. Untuk mulai kelonjakan harga cabai ini sudah sekitar 2 mingguan, 1 bulanan lah. Karena semakin banyak pengiriman luar dan terus Om, minta dikirim. terus harga sekarang dijual berapa? Harga sekarang itu untuk eceran, untuk pengopor 115. Dari kita juga jual 120, 125. Apa sekarang harga ini? 120. Kenapa bisa mahal? Tidak tahu juga Pak saya. Kenapa bisa jadi mahal, karena mungkin daerah luar mahal kan. Sudah dari kapan harga naik? Sudah hampir 2 minggu kayaknya. Pedagang cabai berharap petani tidak menjual hasil pertaniannya keluar Mimika sehingga harga cabai lokal bisa stabil. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Perum Bulog Merauke memastikan stok beras selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri aman. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Operasional dan Pengadaan Perum Bulog Merauke, Adam Malik. Adam mengatakan saat ini stok beras di Merauke sekitar 11.000 ton. Menurut dia, stok beras ini cukup hingga 20 bulan ke depan. Dengan asumsi kebutuhan warga Merauke per bulannya rata-rata 500 ton. Ya, kalau untuk ketahanan stok sangat siap sekali. Karena stok sampai sekarang di gudang operasional 11.373. Diperkirakan kalau estimasi penyaluran 500 ton per bulan bisa bertahan sampai 22 bulan. 27 bulan Pak ya? 22 bulan. 22 bulan ke depan ya Pak ya? Pak, untuk gula sendiri Pak? Gula diperkirakan nanti sekitar tanggal 14 April sampai di sini. Rencana pengiriman 1 kontainer 25 ton. 25 ton Pak ya? Bapak menjamin bahwa untuk puasa sampai dengan Idul Fitri nanti untuk kesiapan gula stabil Pak? Sementara stabil. Stabil Pak. Mak, jika saja dalam pelaksanaan ibadah puasa menyambut Lebaran nantinya ada kenaikan harga dari beras mungkin atau mungkin dari gula, nah apa tindakan Bulog selanjutnya Pak? Biasanya kalau untuk berasnya, kalau ada di pasar ada kenaikan harga biasanya kita ada istilah KPSA. KPSA itu ya. Seperti operasi pasar seperti itu Pak? Seperti operasi pasar. Operasi pasar. Selain beras, Bulog juga menjamin stok gula pasir mencukupi selama Ramadan. Saat ini Bulog akan mencadangkan stok gula sebanyak 25 ton yang saat ini sudah dikirim dari Surabaya. Sekali lagi, Bulog meminta warga tidak perlu khawatir dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa, serta tidak menimbun sembako yang bisa menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak naik.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kegiatan ekonomi di Merauke perlahan mulai bergeliat. Ini terlihat dari kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Yosudarso yang cenderung meningkat walaupun belum terlalu besar. Selama pandemi COVID-19, pelabuhan laut terbesar di Merauke ini mati suri alias sepi bongkar muat karena akses ke pelabuhan selama 8 bulan ditutup Pemda setempat. Saat ini, kegiatan di pelabuhan sudah mulai membaik. Jumlah kapal bongkar muat kini perlahan bertambah menjadi 2-3 kapal kargo per hari. Ini setelah pandemi ini bagaimana kegiatan bongkar muat di pelabuhan ini, Pak? Lumayan meningkat, Pak, walaupun nggak begitu terlalu banyak juga sih. Kalau dulunya berapa ini saja Pak kapal yang bisa masuk untuk dibongkar setiap bulannya itu? Kalau dulu bisa sampai 3 kapal setiap bulan itu? Ya. Nah kalau sekarang ini? Sekarang agak meningkat, tambah 1-2 kapal. 1-2 kapal ini Pak. Nah ini kira-kira untuk barang-barang apa saja Pak yang banyak terkirim masuk ke Merauke ini Pak? Ya komoditi khusus untuk kebutuhan masyarakat. Ya. Nah untuk jalan puasa Lebaran ini apa ada peningkatan yang berarti Pak? Kalau menjelang puasa ini belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Mungkin pertengahan Pak ya? Kemungkinan agak pertengahan. Sekarang ini Pak dari pelabuhan ini Pak? Sekarang ini? Ya sekarang ya. Ada peningkatan? Ada peningkatan. Nah biasanya kalau sepi-sepinya biasa muat berapa kali Pak? Kalau sepi-sepinya ya kadang 1 kali, kadang tidak. Oh gitu. Nah sekarang ini sudah bisa sampai berapa kali Pak? Aduh, ya sekitar paling 2 kali. 2 kali Pak ya? Nah rata-rata biasa barang yang Bapak muat itu barang apa saja Pak? Campuran ini. Campuran Pak ya? Yang jelas ada peningkatan sedikit Pak ya? Ya. Membaiknya aktivitas di Pelabuhan Yosudarso tentu diharapkan banyak pihak, khususnya para pekerja dan sopir truk yang selama ini mata pencahariannya berasal dari kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Yosudarso. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Merauke cukup melegakan, yaitu mencapai lebih dari 50%. Dinas Kesehatan Merauke mencatat pada bulan Maret sebelumnya jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 95 kasus. Kini di awal April pasien yang terpapar COVID-19 cenderung menurun sekitar 40 kasus. Selama 2 pekan ini belum ada penambahan kasus baru. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan penurunan kasus disebabkan warga sudah mulai sadar menaati prokes serta gencarnya program vaksinasi. Dan ini sangat tergantung daripada disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Karena kalau ini, sudah turun dengan ini, kemudian protokol kesehatan diabaikan, ada kemungkinan dia akan naik lagi. Ya. Karena protokol kesehatan adalah kunci dalam menekan laju penularan atau penyebaran, kan begitu. Sehingga memang masyarakat ya dari seluruh komponen, begitu juga dengan agama seperti yang dimaksudkan dalam rangka misalnya memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan, saya kira protokol kesehatan harus tetap diperhatikan karena itu kunci dalam menekan ini. Sehingga kita akan melihat ya kalau masyarakat seluruh komponen ikut bersatu ya disiplin dalam mentaati protokol kesehatan ya saya kira optimis bahwa kasus COVID ini akan bisa kita kendalikan. Itu saja sih sebenarnya. Dinkes juga mencatat tingkat kematian pasien COVID-19 di Merauke juga cenderung mengalami penurunan karena selama 2 pekan terakhir belum ada kasus kematian akibat COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Belajar dengan sistem tatap muka di Merauke akan diberlakukan kembali dalam waktu dekat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke sudah memberikan isyarat pada tahun ajaran baru 2021, semua jenjang pendidikan di Merauke tidak lagi belajar dengan sistem daring seperti selama ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Sony Betaubun mengatakan belajar dengan tatap muka sudah bisa diberlakukan karena tingkat kesembuhan dan penyebaran COVID-19 cenderung menurun selama 2 pekan ini. Kurang lebih sudah sekitar 30% melaksanakan tatap muka terbatas. Seperti Budi Mulia besok melaksanakan tatap muka terbatas. Berarti sistem ganjil genap. Nah, dan Bampel juga sudah jalankan. Nanti kami akan survei ulang lagi ke sekolah-sekolah bahwa kira-kira dari distrik Merauke, distrik Semangka, Tanah Miring, kira-kira mana yang sudah tatap muka terbatas. Tetapi
rata-rata semua guru-guru minta untuk tatap muka terbatas karena mengingat bahwa COVID sudah ditekan sampai turun jumlah 30 lebih, maka mereka minta kalau bisa tatap muka karena kemampuan untuk mereka di rumah sudah semakin kecil dan mereka harus tatap muka terbatas. Yang penting memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Selama pandemi di Merauke, ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan belajar tatap muka secara terbatas karena proses belajar secara tatap muka secara penuh harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan akan tetap mengikuti rencana instruksi Menteri Pendidikan yang akan membuka sekolah pada Juli mendatang setelah seluruh guru divaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 4 calon jamaah haji Merauke yang menanti keberangkatan haji tahun ini meninggal dunia. Menurut petugas penyelenggara haji dan umroh kantor Kementerian Agama Merauke di Kriwati, keempat calon haji tersebut meninggal karena sakit. Keempat calon haji tersebut semestinya berangkat ke Tanah Suci tahun 2020 lalu, namun karena pandemi keberangkatan mereka tertunda. Sesuai dengan aturan yang berlaku, keempat calon haji tersebut akan digantikan oleh ahli waris bila dalam waktu dekat pemerintah Arab Saudi membuka kembali pintu negaranya untuk perjalanan haji. Beliau karena sakit dan lain sebagainya sehingga ada 4 orang yang meninggal, 1 orang sakit. Jadi keempat orang itu karena porsi jadi sesuai dengan peraturan Menteri Agama yang porsi yang mau diberangkatkan bisa dilimpahkan kepada ahli waris yaitu anak kandungnya, sehingga sudah 3 jamaah yang sudah dilimpahkan kepada anak kandungnya. Kemudian yang 1 meninggal itu sama suaminya sakit berat juga, sudah ada surat keterangan dari dokter bahwa sudah tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga bapak yang sakit dengan ibu yang meninggal ini 2 orang itu dibatalkan oleh anaknya. Saat ini ada 120 calon haji di Merauke yang sangat berharap bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Mereka sebagian besar sudah lama menabung agar bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Namun semua itu kembali kepada pemerintah Arab Saudi yang saat ini sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.